Shalom semuanya. Apa arti shalom ya? Ya, pokoknya shalom. Ya, dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, Eirene atau Airin, damai sejahtera. Lalu kemudian apa ya arti damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera berarti segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Kalau saya sekarang saudara pakai baju bling-bling ala Elvis Presley, saya mau tanya, saudara shalom enggak hatinya? Enggak salah, itu sudah tidak shalom, sudah tidak ada damai sejahtera. Kalau saya taruh sepatu di sini, saudara shalom tidak? Langsung ini kok sepatu di situ, sepatu bukan di situ, sepatu di sini. Apa arti shalom damai sejahtera? Segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Saudara, kita manusia berdosa dan kemudian Allah Sang Maha Suci dan kita tidak bisa datang kepada Allah tanpa Sang Perantara dan yang juga suci, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus, saudara, Dia menyelamatkan kita dulu. Dia membersihkan dosa kita dulu. Baru kemudian kita bisa shalom kepada Allah. Itu adalah arti shalom. Segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Maka kita di Reform, saudara, jarang ngomong shalom, jarang sekali saudara. Kenapa? Kita ngomong dibalas, orang-orang pada enggak ngerti. Itu sama sekali ngomong tanpa makna dan sangat bahaya. Paling-paling kita ngomong selamat pagi. Saya bilang selamat pagi. Loh, kok takut-takut menjawab? Selamat pagi? Nah, apa arti selamat pagi? Wah, repot juga. Oh, ada yang sudah pintar, masih ingat. Apa arti selamat pagi? Pagi-pagi masih selamat. Kalau yang tadi malam sudah lewat, ada di kamar mayat saudara, enggak mungkin kita bilang selamat pagi, enggak mungkin. Kita akan dibilang orang gila. Nah, kemudian kenapa kita bilang selamat Pak? Saya ucapkan selamat pagi kepada saudara. Saudara jawab selamat pagi juga. Kenapa? Karena pagi-pagi masih selamat. Jadi kalau ada orang yang bilang sama saudara, selamat sore, gak usah bilang basa-basi, enggak usah. Kenapa? Kita ingat, sore-sore gua masih selamat. Ya kalau enggak selamat, enggak mungkin diucapkan selamat sore. Oke, saudara, sesuatu pengetahuan yang sangat simpel, tetapi sangat-sangat penting untuk kita mengerti. Masuk di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau pada hari ini masih memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga seperti seorang murid yang ingin belajar, yang rindu belajar dari guru agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pimpinlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Lembutkanlah segala ketegangan dan kekakuan jiwa kami. Juga kami mohon untuk hamba-Mu yang lemah ini, biarlah kiranya Tuhan berikan firman dan juga apa yang sudah Dia persiapkan, Tuhan berkati. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, mari kita membuka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 hingga ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita baca, kita perhatikan kalimat demi kalimat dengan seksama, dan nanti kita akan melihat ada begitu banyak pelajaran yang didapat melalui firman Tuhan ini. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayat yang ke-21. Saya membaca ayat 10, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-11 bertanggapan hingga ayat yang ke-21. LAI memberikan judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah.
Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara, kenapa saya membacakan sampai ayat yang ke-21? Kenapa bukan perikop 10 sampai yang ke-17 saja? Karena ayat 18, saudara, sesudah selesai ayat 17, maka muncul kata maka. Oh, berarti nyambung kalau begitu. Maka kemudian akhirnya saya lanjutkan pembacaan sampai ayat yang ke-21. Saudara, pada perikop ini, saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berhadapan dengan orang banyak. Ada orang yang senang dengan kehadiran Yesus, dan ada orang yang tidak senang. Lalu saudara, mengapa orang senang dengan kehadiran Yesus? Karena kehadiran Yesus itu selalu membawa sesuatu yang menyegarkan. Dan saudara, Yesus itu juga bisa memberi banyak pelajaran kepada orang pendengar-pendengarnya. Lalu yang berikutnya, kenapa ada orang yang tidak senang dengan kehadiran Yesus, saudara? Karena apa? Karena kehadiran Yesus itu merugikan dan mengancam kedudukan mereka, khususnya para pemimpin agama. Saudara, tadi kita sudah membaca, dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang baru saja kita baca, saudara? Ada beberapa poin, saudara, kira-kira ada 4 poin. Pertama, saudara, kita bisa belajar bagaimana seseorang yang menderita begitu lama, 18 tahun, punggungnya bungkuk, tetapi dia tetap setia. Yang kedua, saudara, dan bagaimana ada loh hati orang yang sangat sempit sekali. Sempit, ada orang disembuhkan, bukannya bersuka cita, dia malah marah-marah. Kita bisa belajar dari orang berhati sempit. Dan yang berikutnya lagi, saudara, kita bisa belajar bagaimana orang yang dibelenggu pikirannya itu jauh lebih berbahaya daripada dibelenggu fisiknya. Dan kemudian kita bisa belajar, saudara, mengapa ada orang bisa berhati sempit. Dan juga kita bisa belajar, saudara, bagaimana gereja bisa mempengaruhi dunia dan menjadi tempat naungan bagi orang banyak. Itu kira-kira 4 poin yang bisa kita pelajari. Saudara, 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang didatangi oleh beberapa orang yang memberi kabar kepada Yesus bahwa orang-orang Galilea itu sedang beribadah kepada Tuhan, tetapi dibunuh oleh orang-orang dari gubernur Pilatus. Dan kemudian saudara, apa sih maksud mereka membawa kabar itu kepada Yesus? Tidak ada urusannya, saudara. Tapi kemudian mereka kasih kabar kepada Yesus, saudara. Apa maksudnya? Saya sudah bilang minggu lalu, saudara, bahwa setiap orang datangin kita itu pasti punya maksud-maksud tertentu. Ada orang punya maksud baik supaya bisa akrab kepada orang itu. Juga ada orang bermaksud kurang baik, saudara. Nah, cari celah-celah bisnis, mendekati orang kaya. Bukannya tidak boleh mendekati orang kaya, boleh saja, saudara, tapi jangan punya motivasi yang buruk. Nah, cari celah-celah bisnis. Saudara, mendekati orang kaya tidak apa-apa, untuk mengakrabkan diri. Dan juga orang kaya mendekati orang yang kurang kaya, tidak apa-apa, saudara, untuk mengakrabkan diri, saudara. Saya harap, saudara, sebelum kita datang beribadah, saudara, saya harap kita betul-betul bisa bersiap-siap di dalam beribadah.
Saudara bisa datang lebih pagi, 10 menit, 15 menit sebelumnya. Supaya saudara bisa menyapa orang lain. Supaya kita bisa mengakrabkan diri dengan orang lain, saudara. Kenapa saudara? Karena waktu kita mau beribadah kepada Tuhan di gereja, saudara, maka kita tuh mesti ada persiapan. Jangan datang ke gereja tanpa persiapan. Saudara, orang mau nonton bioskop saja, saudara, itu mesti ada persiapan. Kalau nonton bakbuk, dardor, enggak perlu persiapan. Nonton saja, saudara, itu gampang dicerna ceritanya. Tapi kalau saudara nonton cerita yang sulit luar biasa, maka saudara mesti baca dulu sinopsisnya, itu namanya persiapan. Bahkan kalau saudara mau makan saja pasti persiapan. Lihat-lihat dulu bakso mana yang enak. Lihat-lihat dulu saudara, restoran mana yang mungkin enak saudara. Maka kita ke gereja saudara juga harus ada persiapan. Kemarin saudari Kristiani sudah bikin kalimat untuk di-share ke grup. Dan kemudian dia tanya saya, ada koreksi Pak? Ada, saya bilang. Apa koreksinya? Saya bilang ini adalah brosur untuk ibadah dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 21. Nah, baca dulu Lukas pasal 13 10 sampai 21. Supaya apa? Supaya kita sudah tahu dulu sedikit. Supaya kita juga sudah mempersiapkan sebelum akan dikhotbahkan, saudara. Dan sebelum kita beribadah, kita mesti persiapan. Saudara, tidurlah lebih awal supaya bisa bangun lebih awal. Saudara mempersiapkan bajunya, saudara mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Kenapa? Karena untuk nonton saja perlu persiapan, apalagi untuk beribadah, saudara. Maka persiapan, saudara, datang lebih pagi. Bisa panggil hai, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakrabkan diri dengan orang itu. Dan kemudian saudara, kenapa kita berkali-kali terus, saudara, ambil dari Injil Lukas? Karena Injil ini sangat baik. Bukan berarti yang tidak baik, sangat baik. Dan semua punya keunikannya. Karena Injil Lukas itu menceritakan kehidupan Yesus. Dan setiap orang bisa banyak belajar dari Yesus. Bisa belajar prinsip-prinsip hidup dari Yesus. Untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya khawatir kalau kita beribadah kurang persiapan, saudara, kita tidak dapat berkat apa-apa. Pokoknya saya sudah beribadah, tapi tidak dapat berkat, saudara. Saudara, jangan jadikan ibadah sebagai rutinitas belaka. Kenapa? Yang namanya rutin, saudara, itu pasti membosankan. Kerja rutin, saudara, itu pasti membosankan. Kenapa masih kerja? Butuh duit. Saya masih butuh duit, maka saya kerja, saudara. Tapi itu bisa membosankan. Saudara, kerjaan apapun juga, saudara, itu jangan jadi rutin. Cintailah pekerjaan, saudara. Kenapa? Supaya kita senang dengan pekerjaan. Supaya kita tidak menderita waktu kita bekerja, saudara. Udah tidak menderita, senang, lalu kemudian kita dapat duit. Itu yang lebih baik, saudara. Dan kemudian pada waktu orang datang kepada Yesus, membawa kabar orang-orang Galilea dibunuh. Pada waktu mereka beribadah kepada Tuhan di bait Allah, saudara. Lalu kemudian apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka dengan pertanyaan kembali, saudara. Yesus tidak jawab dengan jawaban langsung, tapi dengan pertanyaan kembali. Apa kalimat Yesus? Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib ini. Yesus bilang, bertobatlah kamu. Apa artinya? Kamu gak usah pikirin mereka. Kamu pikirkan dirimu sendiri saja. Kamu gak usah pikirkan mereka mati dengan cara demikian, gak usah pikirkan. Kamu harus pikirkan diri kamu sendiri. Yaitu apa? Bertobatlah kamu, saudara. Karena Yesus ingin dibawa ke dalam urusan politik. Dan Yesus tahu, saya tidak mau, saudara. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita, saudara. Maka dicatat ya, sesudah kasus itu, maka pada suatu ketika Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat. Ini penting, saudara. Di mana penting? Kapan itu penting, saudara? Di mana Yesus mengajar? Di sebuah rumah ibadat. Dan dicatat, di situ ada perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dia sakit sampai punggungnya itu bungkuk dan dia tidak dapat berdiri dengan tegak, saudara. Dari satu ayat saja, saudara, kita langsung bisa dapat pelajaran dari perempuan ini. Yaitu apa? Dia 18 tahun menderita. Tetapi saudara,
dia tetap setia beribadah. Kita bisa bayangkan orang yang bungkuk, jalan sudah tertatih-tatih, tidak bisa berdiri tegak, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan, saudara. Lalu pertanyaan, saudara, apakah 18 tahun itu dia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk sembuh, saudara? Saya percaya dia minta, saudara. Perempuan yang punggungnya bungkuk itu, saudara, kenapa dia bisa dirasuk oleh roh? Dan apakah roh, saudara, itu bisa merasuk seseorang yang menyebabkan punggungnya menjadi bungkuk? Ini patut kita pikirkan, saudara. Dia menderita. Saudara, kenapa manusia bisa menderita? Ada beberapa hal. Yang paling utama, disebabkan oleh karena dosa. Dosa mengakibatkan manusia menderita. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saudara, belum jatuh dalam dosa. Dan mereka tidak pernah menderita. Mereka kerja, tetapi tidak pernah menderita. Dan mereka bekerja dengan sukacita, saudara. Apa beda Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh dalam dosa persamaannya kerja, sesudah juga kerja. Tapi bedanya, saudara, sebelum jatuh dalam dosa dia bekerja dengan sukacita, tidak ada keluhan. Tetapi sudah jatuh dalam dosa dia bekerja dengan segala keluhan, saudara. Dosa mengakibatkan manusia menderita, saudara. Perempuan Hawa pada waktu dia berdosa, dia harus menderita. Alkitab mencatat, dia akan mengalami sakit yang sangat banyak ketika melahirkan. Sakit luar biasa, saudara. Saya sih tidak pernah mengalami. Tapi saudara, waktu melihat istri kesakitan, kira-kira bisa, saudara, seperasan dengan dia. Sakit luar biasa. Tapi saya belajar satu hal, saudara. Dosa, perempuan sakit melahirkan. Tetapi masih banyak anugerah Tuhan di situ. Kenapa, saudara? Sesudah melahirkan sakit. Habis melahirkan lega dia, saudara. Besok mau melahirkan lagi, saudara. 1, 2. Besok mau melahirkan lagi. 3, saudara. Ada yang 4, ada yang 20, saudara. Sakit, tapi masih banyak berkat Tuhan di situ. Saudara, Tuhan menghukum itu, saudara. Itu enggak kejam loh, saudara. Masih ada banyak berkat. Bagaimana dengan laki-laki, saudara? Dia juga akan menderita. Dia akan bersusah payah di dalam mencari rezekinya, saudara. Dan kemudian apa akibat dosa manusia, saudara? Kasihan, saudara. Yang tidak bersalah kemudian mendapatkan kutuknya. Siapa, saudara? Tanah menjadi terkutuk oleh karena dosa dari manusia. Tanah gak salah apa-apa, tetapi menjadi terkutuk oleh karena dosa manusia. Saudara, sesudah manusia jatuh dalam dosa, menderita, saudara. Dan bukan cuma itu, saudara, keturunan Adam dan Hawa semuanya pasti menderita, itu merata. Dan penderitaan, saudara, tidak cukup sampai di situ, saudara. Tapi ada penderitaan terakhir, yaitu apa? Manusia dicipta dengan bahan tanah akan kembali menjadi tanah, alias mati, saudara. Dan tidak cukup sampai di situ. Sesudah mati, saudara, tidak selesai. Manusia akan menerima hukuman kekal sebagai akibat perbuatan dosanya, saudara. Kita harus ingat, saudara, manusia itu kemudian dia dihukum bukan karena tidak percaya kepada Yesus. Bukan, saudara. Manusia dihukum karena perbuatan dosa. Saudara, Tuhan tidak menghukum orang yang berdosa karena dosa asal. Tidak, saudara. Kita manusia mempunyai dosa asal dari nenek moyang kita, itu Adam dan Hawa. Tuhan tidak menghukum kita karena dosa asal, tidak. Tuhan menghukum kita karena perbuatan dosa, saudara. Namun bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dilepaskan dari penderitaan kekal. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantinya di atas kayu salib. Pertama, saudara, dosa mengakibatkan manusia menderita. Yang kedua, manusia menderita oleh karena Alkitab mencatat oleh karena setan, saudara. Tapi kita jangan pikir semua penderitaan karena setan. Tidak, saudara. Tidak bisa begitu. Saya kenal ada satu orang yang sangat menderita. Dan dia katanya bisa mendengar suara-suara.
Dan katanya saudara, kesaksian kepada saya, dia bisa melihat setan di rumahnya saudara. Dan kemudian ada sebuah gereja melayani dia saudara. Waktu orang-orang gereja tertentu melayani dia, dan waktu mereka melihat, dia melihat setan saudara. Maka orang-orang ini, orang-orang gereja yang sudah dilatih tanda petik saudara, mengusir setan, menengking setan saudara. Keluar tidak? Tidak. Lalu saudara, gereja kemudian memberikan dia ayat-ayat firman Tuhan. Kamu baca, Mazmur 23. Kemudian ayat-ayat yang lain, doa Bapa kami. Kamu baca, kamu hafal. Pada waktu setan mengganggu kamu ngomong Mazmur 23. Saudara, itu persis ayat sekarang sudah menjadi mantra. Dia membaca bukan karena mengerti, tapi menjadi mantra untuk mengusir setan saudara. Dan kemudian orang itu juga dibilang, kamu harus sebut darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saat setan datang, kamu harus sebut darah Yesus. Tapi setan itu tidak pernah hilang saudara. Orang itu kemudian suruh berdoa, suruh baca Alkitab, suruh kemudian hafal Alkitab. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Dan kemudian saudara akhirnya makin kacau. Dan kemudian akhirnya sudah bosan baca Alkitab dan tidak mau baca lagi saudara. Lalu kemudian saudara, ternyata apa yang terjadi dengan orang itu saudara. Waktu orang itu melihat setan katanya bukan karena dia melihat setan, tetapi karena dia mengalami penyakit jiwa yang sangat berat saudara. Dia sedang berhalusinasi, seolah-olah mendengar suara setan, sedang berhalusinasi, seolah-olah melihat setan saudara. Tapi gereja sudah memvonis dia, kamu dirasuk oleh setan. Waktu kemudian kami saudara, saya berarti tidak sendiri, saya ada beberapa orang saya datang ke rumah dia. Apa yang kami lakukan saudara? Kami berikan dia pengertian firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan, pengertian firman Tuhan. Dan juga kami memberikan sebuah lagu kepada dia, kasih Allah. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia, kasih Allah amat besar dan tidak dapat dilukiskan. Kasih Allah lebih tinggi dari bintang. Bintang sudah tinggi, ini lebih tinggi dari bintang. Tetapi mencapai dunia yang sangat rendah ini. Saya bilang sama dia, kasih Allah itu lebih daripada depresi kamu. Kenapa? Karena kasih Allah itu lebih tinggi dari bintang tetapi mencapai dunia. Jangan cuma baca ayat-ayat seperti mantra. Dan kemudian saudara, kemudian saya panggil satu orang yang lebih berat daripada dia. Depresinya saudara, kamu ngobrol lah sama dia saudara. Kemudian mereka ngobrol. Dan kemudian dia bersuka cita saudara. Kenapa? Dia lebih berat dari saya. Maka mulai nyambung saudara. Dan kemudian akhirnya saudara dia bersuka cita dan dia mengerti. Apakah langsung sembuh? Enggak. Kenapa? Jalan masih panjang. Dia masih menderita saudara. Tapi kalau dia mengerti firman Tuhan, maka dia akan memandang penderitaan dengan cara pandang yang lain saudara. Kita saudara, orang yang katanya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, tidak berarti kita bebas dari penderitaan di dalam dunia ini. Tidak berarti saudara. Tetapi paling tidak kita punya cara pandang yang berbeda di dalam memandang penderitaan. Kalau dulu waktu kita sakit membuat kita begitu menderita saudara. Tapi sudah diselamatkan, sudah mengerti firman Tuhan saudara, itu punya cara pandang yang berbeda. Pada waktu hari Minggu lalu saudara, Sabtu, entah bagaimana saudara, kuping saya itu sakit luar biasa. Cenut-cenut, minum paracetamol 500 mg. Tidak ada efek saudara, waduh sakit luar biasa. Kemudian 5 jam kemudian minum lagi saudara, mau persiapan khotbah belum selesai. Tidak ada efek, aduh bagaimana, udah sakit luar biasa. Kemudian saya sentuh aja udah sakit saudara. Dan kemudian sesudah itu tidur, tidak bisa tidur, kenapa? Sakit luar biasa. 4:30 bangun, minum lagi paracetamol saudara. Mendingan saudara. Waktu sakit bagaimana perasaannya saudara? Karena sudah diselamatkan, karena sudah mengerti firman Tuhan, maka punya cara pandang yang berbeda saudara. Oh sakit, paling tidak Tuhan berdaulat atas segala penyakit saya. Dan kemudian saudara saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya,
berikan kekuatan kepada saya. Saya sangat respect sama Ridwan Kamil. Dia bukan orang Kristen, orang Islam saudara. Anaknya mati di sungai Are di Bern, Swiss. Kemudian apa doa dia saudara? Oh bagus sekali. Wah ini Kristiani banget doanya saudara. Mungkin tiru dari orang Kristen, mungkin saudara. Dia berdoa, Tuhan saya tidak pernah minta hidup dimudahkan oleh Tuhan, tidak pernah minta. Saya cuma minta Tuhan berikan kepada saya punggung dan pundak yang kuat agar saya bisa menanggung beban penderitaan ini. Dia punya cara pandang yang berbeda saudara. Saya bandingkan sama orang-orang gereja tertentu saudara. Waktu menghadapi kesulitan, Tuhan angkat beban saya. Tuhan ringankan saya. Kalah sama orang non-Kristen saudara. Maka saudara kita pun juga mengajar. Waktu kita menderita saudara, jangan bilang Tuhan angkat beban saya. Jangan saudara. Tapi kita berdoa Tuhan berikanlah pundak yang lebih kuat kepada saya. Agar saya bisa menanggung beban itu. Agar saya makin kuat saudara. Itu namanya saudara. Cara pandang yang berbeda di dalam memandang penderitaan saudara. Bahkan Fanny Crosby waktu dia mati menjadi buta umur 6 bulan kira-kira. Karena kesalahan dokter yang merawat dia saudara. Dia tahu saudara, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan izinkan ini karena Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Fanny Crosby saudara, yang lagunya itu kita sering kali nyanyikan saudara. Waktu dia diselamatkan, dia punya cara pandang yang berbeda di dalam memandang penderitaan. Wartawan bertanya kepada Fanny Crosby, apakah kamu menyesal karena kamu telah menjadi buta saudara? Fanny bilang, tidak. Kenapa? Karena dengan butanya saya makin punya kepekaan terhadap Tuhan. Saya makin mengenal Tuhan waktu mata saya menjadi buta, saudara. Saya makin peka dengan ayat-ayat Alkitab. Bukan cuma dibaca, tapi coba dimengerti, saudara. Saya makin peka dengan ayat-ayat Alkitab. Dan kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan syair-syair pujian yang sangat indah yang kita nyanyikan, saudara. Siapa yang mau buta, saudara? Tidak ada satu orang mau buta. Tapi waktu Fanny menjadi buta saudara. Kemudian dia berkata, aku tidak menyesal. Kenapa? Dengan buta aku, ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan kemudian yang kedua dia bilang, saya juga bersyukur saya buta. Kenapa? Saya tidak bisa melihat orang jahat kepada saya. Saya tidak bisa melihat orang munafik kepada saya. Kenapa? Tidak bisa melihat kok. Ada orang saudara, mukanya di depan kita baik-baik, hatinya jahat, banyak saudara. Fanny, saya tidak bisa melihat. Dan kemudian pada waktu saya berjumpa dengan sang juru selamat saya melihat dia dengan apa adanya, tanpa distorsi. Wah, luar biasa sekali saudara, Fanny Crosby. Kenapa? Karena dia mengerti firman Tuhan. Dan dia sudah tahu saudara, bagaimana cara memandang penderitaan. Dan kemudian akibat penderitaan dia saudara, maka menjadi dorongan besar bagi orang yang mengalami hal-hal yang sama. Di dalam kasus ini saudara, perempuan yang sudah 18 tahun dia menderita luar biasa, yaitu punggungnya bungkuk saudara. Coba kita berimajinasi sedikit, orang punggungnya bungkuk saudara, dia mesti menanggung beban yang luar biasa. Tulang yang menanggung beban, daging dan sebagainya saudara, tapi bungkuk dan dia berjalan saudara. Jari tangan saya mati satu sudah menderita saudara. Ini mati karena dulu dibacok saudara, dirampok. Dia tebas leher saya, oh Tuhan masih selamatkan. Dia akhirnya ketebas tangan saya. Waktu ditebas, saya refleks langsung begini saudara, putus tangan saya. Maka mati saudara, itu sudah lumayan menderita saudara. Saya hobi main tenis meja. Saya ini kidal, bukannya kanan, main tenis meja saudara. Mereka yang begini, wah mainnya semangat. Waktu spin saudara, spin, kemudian hajar bola saudara, kenceng banget, terkena ujung daripada meja tenis saudara. Sakitnya, waduh saudara, sampai mau nangis, sakit luar biasa. Itu baru satu jari mati saudara. Apalagi perempuan itu yang punggungnya bungkuk, dia harus menanggung beban yang begitu sangat besar sekali saudara. Dan kemudian saudara, waktu dia beraktivitas itu sulitnya luar biasa. Tetapi saudara, Yesus melihat perempuan itu yang bungkuk itu karena dirasuk oleh roh. Yesus tahu
Dan kemudian Yesus memanggil perempuan yang bungkuk itu, saudara. Saya pikir-pikir ya, Yesus kejam banget sih. Bukannya datangin dia supaya dia gak menderita lagi. Tapi Yesus minta, kamu datang, dipanggil saudara. Coba kita bayangkan perempuan itu waktu dia berjalan dengan begitu sangat sulit, saudara. Mungkin ada banyak orang mengejek dia. Tapi perempuan itu dia tetap setia dan datang kepada Yesus, saudara. Saya dikatakan saudara bahwa 18 tahun dia menderita, tetapi dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apakah dia tidak pernah minta kepada Tuhan, saudara, untuk disembuhkan? Yang kedua, apakah dia menjadi orang yang putus asa karena tidak disembuhkan, saudara? Saya percaya orang itu minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan lepaskan dia dari penyakit ini, saudara, yang membelenggu fisiknya. Dia tidak tahu penyakit itu disebabkan oleh roh jahat. Dia tidak tahu, saudara. Tetapi yang dia tahu bahwa apa? Dia tetap harus setia kepada Tuhan, saudara. Dia nggak tahu akibat roh jahat, dia tidak tahu, saudara. Tapi dia tahu, aku tetap harus setia kepada Tuhan, saudara. Allah yang maha baik tidak izinkan setan mengambil nyawanya. Allah cuma izinkan setan, saudara, untuk membelenggu fisiknya, saudara. Yang terakhir, saudara, yang dia tahu adalah apa? Dia tidak boleh putus asa, saudara. 18 tahun bukan waktu yang pendek, tetapi dia tetap setia, saudara. Berapa banyak orang Kristen waktu mengalami penderitaan, saudara, pingin langsung dilepaskan. Tuhan segera lepaskan penderitaan saya, saudara. Seolah-olah, saudara, Tuhan harus bertanggung jawab atas penderitaannya. Ini ajaran yang menyesatkan dan ajaran yang sama sekali tidak membangun, saudara. Pada waktu seseorang percaya kepada Yesus, maka ada belenggu pertama yang dibebaskan. Apa, saudara, belenggu pertama itu? Belenggu dari perbudakan dosa, saudara. Tapi kemudian, saudara, apakah sesudah kita dilepaskan dari belenggu dosa, maka kita bebas dari dosa? Ya tidak. Kenapa? Karena sesudah kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Tetapi, saudara, ada sesuatu hal yang pasti sesudah kita dilepaskan dari belenggu dosa. Apa yang pasti, saudara? Menurut Augustinus, sebelum manusia jatuh dalam dosa, dengan sesudah jatuh dalam dosa, yang kedua, dengan sesudah diselamatkan oleh Kristus, yang ketiga dan yang keempat, pada waktu ke sorga, saudara. Sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, Agustinus berkata, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tetapi sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Tetapi, saudara, waktu diselamatkan oleh Yesus, saudara, nah berubah lagi, bisa tidak berdosa. Pada waktu kita di surga bersama dengan Tuhan, saudara, tidak bisa berdosa lagi. Itu kata Augustinus, Bapak Gereja, lahir 430, mati 454, saudara. Lahir 430 dan kemudian dia mati sekitar 400-an, umurnya 70-an, saudara. Itu adalah seorang Bapak Gereja yang sangat penting sekali, saudara. Saudara, waktu kita sesudah dilepaskan dari belenggu dosa, ada satu hal yang pasti, yaitu apa? Kita bisa tidak berdosa, saudara. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bergumul melawan dosa dan untuk menang atas dosa, saudara. Tetapi bukan berarti waktu kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, saudara, oh kita aman, maka kita bisa dekatkan dengan dosa. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Alkitab mengajar kita, sesudah kita diselamatkan, jangan lagi dekat-dekat dengan dosa. Kenapa? Karena iblis masih mengintai kita, saudara. Kalau kita terus dekat dengan dosa, kita pasti akan kalah, saudara. Kenapa? Karena iblis masih mengintai kita, saudara. Si perempuan itu, dia sudah 18 tahun dia menderita, saudara. Walau fisiknya dibelenggu, saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kalau sakit dikit-dikit ya,
Kecuali demam, jangan saudara. Sekarang jangan, demam jangan ke gereja saudara. Kalau sakit dikit keseleo, ibadah saudara. Kenapa? Malu sama perempuan itu, 18 tahun bungkuk dia tetap sedia beribadah saudara. Sakit dikit jangan cengeng saudara. Tetap beribadah saudara. Dulu waktu kerusuhan Mei 98 saudara. Dalam disusul dengan mahasiswa demo November. Dan kemudian pusatnya di kampus Atmajaya yang ada di Semanggi. Dan gereja kita ada di situ sebelahnya saudara. Wisma Granada. Tempat ibadah Balai Sarbini saudara. Aduh bagaimana ini? Ibadah jangan, ibadah jangan, ibadah jangan. Nyonya bilang, jangan. Saya bilang, ibadah. Jangan, ibadah. Saya bilang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Kita pura-pura bego aja. Pakai baju lusuh-lusuh. Jangan naik motor. Nanti kalau dipegat, mati kita. Jadi jalan kaki aja. Berapa saudara? 8 km saudara dari rumah kami. Jalan kaki 8 km saudara. Nyonya bilang, jangan. Saya bilang, ibadah, jangan takut. Kenapa? Karena kita orang Jakarta. Lumayan tahu tentang Jakarta. Dan kemudian saudara nyonya bilang, jangan, ya sudah saudara, ibadah gereja lain pada waktu sore saudara. Apa intinya saudara? Ada kesulitan dikit saudara, belajar setia kepada Tuhan. Tetap beribadah saudara. Seperti perempuan yang menderita 18 tahun ini saudara. Waktu dia sakit 18 tahun, saudara, dia tetap setia. Tetapi saudara, andai saja saudara, waktu dia tidak dilepaskan dari penderitaannya saudara, tetap setia saudara. Dia ngerti, yang paling penting bukan dilepaskan dari belenggu fisik, tapi dilepaskan dari belenggu pikiran saudara. Perempuan itu betul-betul ngerti, betul-betul tahu bahwa Allah sangat mengasihi dia. Walaupun tubuhnya dibelenggu, Allah tetap mengasihi dia saudara. Bungkuk tidak menjadi halangan untuk dia tetap setia beribadah kepada Tuhan saudara. Dia bisa menjadi contoh buat kita saudara. Belajar setia beribadah kepada Tuhan, apa dalam keadaan sehat saudara. Dan kemudian sesudah Yesus memanggil dia, apa yang terjadi saudara? Yesus berkata, penyakitmu telah sembuh. Lalu kemudian Yesus meletakkan tangannya ke atas perempuan itu. Dan kemudian perempuan itu menjadi sembuh, berdiri saudara. Ada menarik di sini, yaitu apa? Yesus ngomong dulu, kamu sembuh. Baru kemudian Yesus menyembuhkan dia saudara. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita belajar bahwa Allah selalu memberi janji terlebih dahulu. Baru kemudian Allah menggenapi janjinya saudara. Kalau Allah berjanji, dia tidak mungkin bohong saudara. Tidak mungkin bohong, dia malu. Dia sebagai Allah saudara. Dan janjinya pasti terlaksana. Cepat atau lambat saudara. Dan jangan lupa saudara, orang yang sudah menerima janji Allah, dia pasti akan melaksanakan perintah Allah saudara. Itu sudah pasti. Kalau kita saudara sudah melaksanakan perintah Allah saudara, apakah saudara kita tahu bahwa Allah pasti memberikan janji kepada kita? Pasti tahu. Kenapa saudara? Karena ada satu janji Tuhan yang dia tidak bohong, tidak ingkar saudara. Namanya adalah janji penyertaan Tuhan saudara. Saya kasih contoh saya lah. Saya pernah kena migrain ampun-ampun saudara. 1 hari 4 kali. 1 kali 1 jam. Paracetamol, asam mefenamat, asam apa, enggak ngerti saudara. Sudah telan saudara, enggak ngefek sama sekali. 3.600 detik saudara, tahan, sakit luar biasa. Dah lama kemudian, lega saudara. Yang paling takut waktu naik motor, waduh migrain datang saudara. Cepet-cepet menepi, cari pohon, dan kemudian tahan sakit di situ saudara. Sudah lega, udah selesai. 5 tahun menjadi bodoh. Begini salah, begitu salah. Udah jadi bodoh, datang lagi migrain saudara. 1 hari 4 kali, tidak ada kenal hari merah saudara. Sakit terus. Kemudian bagaimana saudara?
Saya ingat satu, Allah namanya adalah Immanuel. Immanuel, El berarti Allah dalam bahasa Ibrani. Immanuel berarti Allah menyertai. Oh, Immanuel, Allah menyertai kita. Termasuk Allah menyertai saya, saudara. Menderita. Tetapi janji Allah tidak mungkin bohong. Ya, Pak, Dia menyertai kita. Dia menyertai saya, saudara. Dia menyertai saudara juga. Saudara, berkat terbesar itu bukan kemakmuran, bukan uang, bukan kesehatan. Itu betul berkat. Tapi berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan dikuatkan. Untuk menghadapi segala kesulitan, Dia pasti akan kuatkan, saudara. Kalau saudara kemudian gak rasa kekuatan dari Tuhan, berarti saudara belum merasakan. Karena saudara belum mengerti penyertaan Tuhan, saudara. Maka kemudian saudara, sesudah Yesus meletakkan tangannya kepada perempuan itu, dan kemudian dia seketika menjadi sembuh, berdiri tegak, dan kemudian dia mempermuliakan Allah, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Waktu perempuan sembuh, enggak semua orang bersuka cita, enggak semua orang senang. Justru membuat gusar kepala rumah ibadat. Sedih enggak, saudara? Ada orang disembuhkan, menderita 18 tahun. Mestinya senang, saudara, semua orang. Tapi kepala rumah ibadat itu tidak senang, saudara. Dia gusar, saudara. Kenapa dia gusar? Alkitab mencatat, hanya karena Yesus menyembuhkan perempuan itu, hanya karena di hari Sabat. Yesus dianggap melanggar hari Sabat, saudara. Tapi kepala rumah ibadat tidak berani langsung ngomong ke Yesus. Dia ngomong kepada orang banyak. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat ke-14. Apa kata dia, saudara? Kepada orang banyak. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ini adalah argumen yang sangat konyol sekali, saudara. Keterlaluan untuk menyerang Yesus. Kenapa? Kalau dibalik, kalau perempuan itu datang bukan pada hari Sabat, apakah dia akan disembuhkan, saudara? Itu konyolnya luar biasa, saudara. Dia menuduh Yesus melanggar hari Sabat karena menyembuhkan perempuan itu. Pertanyaannya, apakah Yesus melanggar hari Sabat, saudara? Kalau Yesus melanggar hari Sabat, bagaimana mungkin Yesus punya kuasa, saudara? Orang melanggar kok. Saudara, kenapa polisi itu badannya kecil-kecil, saudara? Dia kalau suruh, prit, berhenti, saudara. Kenapa? Karena punya kuasa. Truk begitu gede, saudara. Kalau polisi di depannya begini, stop, langsung stop, saudara. Kenapa? Karena punya kuasa. Kalau kita, saudara, truk lagi jalan, kayak ke depan, begini, ditabrak, saudara. Kenapa? Nggak punya kuasa. Saudara, Yesus itu kenapa punya kuasa? Karena dia tidak melanggar hari Sabat, saudara. Saudara, kalau dia melanggar, Allah pasti marah. Dan tidak mungkin ada kuasa, saudara. Kepada orang yang melanggar perintah Tuhan, tidak mungkin, saudara. Lalu kenapa Yesus punya kuasa pada hari Sabat, saudara? Kenapa? Karena Yesus memang tidak bersalah. Kalau begitu, saudara, siapa yang salah kalau begitu? Dan siapa yang tidak mengerti peraturan agama, saudara? Perhatikan tadi ya, kepala rumah ibadat marah karena Yesus katanya melanggar hari Sabat, saudara. Siapa yang salah sebetulnya? Yesus atau pemimpin agama itu, saudara? Ini jadi peringatan bagi para pemimpin gereja, termasuk saya, saudara. Yang apa? Yang sangat mungkin bisa berbuat salah. Kasih contoh, saudara. Dulu Martin Luther, sang reformator, abad ke-16, dia melihat gereja yang begitu sangat rusak, yang sangat bobrok. Teman-teman dia, saudara, imam-imam itu yang bersama dengan dia masuk mau jadi hamba Tuhan. Para suster-suster pada waktu itu, saudara, itu banyak yang hubungan yang tidak diperbolehkan. Banyak sekali, saudara. Bobrok sekali, saudara. Dan juga gereja sudah menyatakan Maria sebagai orang suci yang tiada salah, saudara.
semua yang dilahirkan oleh pria dan wanita pasti orang berdosa, saudara. Yesus tidak dilahirkan oleh pria. Yesus cuma oleh wanita, saudara. Tapi gereja pada waktu itu sudah menetapkan Maria sebagai orang suci yang tiada salah, saudara. Dan juga pada waktu itu, saudara, gereja berani menjual surat pengampunan dosa. Padahal Alkitab sudah jelas, saudara, bahwa manusia yang masih hidup saja yang punya kesempatan untuk bertobat. Gereja menjual surat pengampunan dosa untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh keluarganya pada waktu sudah mati, saudara. Saudara, orang hanya bisa bertobat pada waktu dia masih hidup, saudara. Dan Luther melihat, saudara, bahwa gereja itu sudah menyimpang. Kenapa? Karena gereja mengajarkan kita dibenarkan oleh iman dan perbuatan. Itu bertentangan dengan Alkitab sendiri. Coba kita lihat, saudara, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 28. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-28. Roma 3 ayat yang ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Roma ditulis oleh Rasul Paulus, seorang pendosa. Mari kita baca Roma 3:28 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Saudara, Paulus berkata, ini orang berdosa Paulus. Dosanya besar sekali, saudara. Kemudian dia katakan, kami yakin bahwa manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara, Paulus pernah berkata dalam kitab Filipi, saudara, di dalam menjalankan Taurat, aku tidak bercacat celak. Pertama, aku adalah orang Ibrani asli. Kedua, aku disunat pada hari ke-8. Yang ketiga, aku menjalankan Taurat secara ketat. Dan di dalam menjalankan Taurat, aku tidak bercacat celak. Akhirnya dia tahu, saudara, bukan karena melakukan hukum Taurat, kamu dibenarkan. Saudara, Paulus berkata, oleh Tauratlah aku mengenal aku orang berdosa. Dan aku tidak mungkin bisa menjalankan Taurat secara sempurna, itu tidak mungkin, saudara. Maka Luther pada waktu itu membaca tafsiran dari buku Augustinus, Bapak Gereja, saudara. Kemudian dia mendapatkan jawaban, manusia dibenarkan bukan karena iman plus perbuatan baik. Semata-mata karena iman, saudara. Tapi apakah tidak perlu berbuat baik? Perlu. Sesudah kita diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita sudah diselamatkan, kita wajib berbuat baik, saudara. Kemudian Luther, dia pakukan 95 tesisnya yang diambil dari Alkitab di pintu gereja Wittenberg, saudara. Maka gemparlah seluruh kota itu, saudara. Dan kemudian Luther diadili oleh gereja. Pertanyaannya, siapa yang salah, saudara? Luther kah atau gereja kah, saudara? Jangan lupa, saudara, Luther juga manusia, gereja juga manusia, saudara. Dan pemimpin agama itu manusia dan bisa salah, saudara. Apa kesalahan terbesar gereja pada waktu itu, saudara? Dia mengadili orang yang tidak bersalah, saudara. Dan akhirnya gelombang reformasi begitu besar, saudara, dan tidak dapat lagi dihambat, saudara. Akhirnya apa, saudara? Gereja secara tidak langsung ngaku salah. Taunya dari mana? Surat pengampunan dosa yang sudah dijual, saudara, ditarik kembali oleh gereja, saudara. Maka siapa yang salah? Gereja yang salah, saudara. Dan Luther yang benar. Dan pemimpin agama ini, kepala rumah ibadat, saudara. Dia ngomong pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat, saudara. Dia ingin mempermalukan Yesus. Tetapi apa jawab Yesus, saudara? Sesudah kepala rumah ibadat ngomong begitu, saudara. Ini ada sesuatu yang cukup menarik, saudara. Di dalam ayat sebelumnya dicatat Yesus, Yesus, Yesus. Tapi dalam ayat ke-15, saudara, langsung berubah. Coba kita lihat lagi dalam Lukas pasal 13 ayat 15. Di ayat 10, pada suatu kali Yesus, Yesus, Yesus.
Tapi pada waktu Yesus menjawab, saudara, lalu kemudian ada sesuatu yang berbeda. Mari kita baca bersama-sama Lukas 13 ayat 15. Di situ saudara, Yesus diganti dengan apa? 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Saudara catat, tetapi Tuhan menjawab. Bukan Yesus menjawab. Yesus diganti menjadi Tuhan. Kenapa? Karena otoritas. Lukas ngerti sekali, saudara. Ini bukan cuma sekedar Yesus yang adalah manusia, tetapi saudara, Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan manusia. Digandengkan, tetapi Tuhan menjawab, saudara. Kenapa? Karena ada otoritas di situ. Tuhan menjawab, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini sangat keras kalimat ini, saudara. Kenapa? Karena kepala rumah ibadat ingin permalukan Yesus. Tapi ternyata justru dia yang dipermalukan, saudara. Kenapa Yesus menyebut mereka munafik? Munafik kalian. Kenapa, saudara? Karena mereka melakukan apa yang mereka larang. Ini munafik sekali. Mereka melakukan apa yang mereka larang. Mereka mencela Yesus. Karena Yesus dianggap sudah bekerja pada hari Sabat dengan menyembuhkan orang lain. Tapi mereka lupa, saudara. Mereka melakukan hal yang lebih parah daripada Yesus. Itu apa? Mereka melepaskan hewan mereka. Sudah bekerja juga, saudara. Dan kemudian membawa ke tempat minuman untuk minum juga pada hari Sabat. Kalau tidak, hewan mereka akan mati kehausan, saudara. Berarti mereka juga sudah bekerja pada hari Sabat, saudara. Oh, ini parah luar biasa. Mereka ingin permalukan Yesus. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dianggap bekerja. Kemudian Yesus bilang, munafik kamu. Karena kamu juga pada hari Sabat melepaskan hewanmu untuk minum dan makan, saudara. Kemudian Yesus berkata, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Bukankah harus dilepaskan dari ikatannya? Karena dia keturunan Abraham. Saudara coba perhatikan, saudara, ada permainan kata di situ. Pada waktu, saudara, Yesus berkata kepada mereka, munafik kamu. Bukankah kamu melepas hewanmu pada hari Sabat? Ada kata melepas, saudara. Dan kemudian Yesus juga berkata bahwa bukankah aku harus melepas juga perempuan ini dari ikatan iblis? Ada permainan kata yaitu melepas. Kamu melepas, aku juga harus melepas. Kamu melepas hewan, aku melepaskan orang yang sudah begitu sangat menderita, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Sesudah Yesus berkata demikian, Alkitab mencatat, maka semua lawannya merasa malu. Dan semua orang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Mereka sangat malu sekali, saudara. Kenapa, saudara? Kepala rumah ibadat itu betul-betul keterlaluan. Dia lebih sayang kepada binatang daripada kepada manusia, saudara. Ada satu orang mau pindah ke Australia. Saya tidak perlu sebut siapa, nama tidak perlu sebut. Mau pindah ke Australia. Ada anjing, saudara. Anjingnya sudah umur 15 tahun. Dia mau bawa ke Australia. Saudara tahu berapa ongkos bawa anjing, saudara? 300 juta. Sudah mau mati anjingnya, saudara. Udah 15 tahun. Chihuahua. Berapa? 300 juta. Buset. Enggak rasa bersalah hati nuraninya. Kristen lagi, saudara. Enggak rasa bersalah hati nuraninya. 300 juta untuk seekor anjing yang pingin dibawa ke Australia, saudara. Pindah dari Indonesia ke Australia menjadi warga negara sana. Saya bilang sama istri saya, kasih tahu dia, di mana hati nuranimu? Begitu banyak orang mau sekolah nggak punya duit. 300 juta itu bisa sekolahkan berapa banyak orang. Sampai lulus. Sama menjadi berguna, bisa bekerja dengan lebih terhormat. Saya bilang sama orang itu, di mana hati nuranimu? Untuk anjing kamu berani bayar 300 juta. Tanya, berapa persembahan dia buat gereja? Saudara, kepala rumah ibadat keterlaluan sekali, saudara.
Kenapa? Dia lebih sayang binatang daripada seorang manusia, saudara. Juga mata pemimpin agama sudah buta, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menilai siapakah Yesus. Di dalam perikop sebelumnya, saudara, kita sudah bahas. Yesus pernah menegur mereka. Kamu bisa menilai, kalau cuaca mau hujan, mau terik, kamu bisa menilai. Tapi kamu tidak bisa menilai siapakah saya. Saudara, sangat keterlaluan sekali, saudara. Kenapa? Mereka tidak bisa menilai siapakah Yesus, saudara. Dan ternyata pemimpin agama itu, kepala rumah ibadat, itu yang tidak mengerti aturan agama, saudara. Tapi mereka mau mengatur Yesus, yang mengerti aturan agama. Sekarang juga saudara, banyak para pemimpin Kristen yang tidak mengerti Roh Kudus. Tapi mereka seolah paling mengerti Roh Kudus, saudara. Sehingga tidak heran, saudara, bahwa apa yang mereka ajar ternyata sangat berlawanan dengan Roh Kudus yang asli. Tapi celakanya, saudara, jemaat yang gak mengerti merasa, ajarannya itu benar. Pada waktu Pentakosta minggu lalu, saya sudah khotbah tentang Pentakosta, saudara. Orang gak ngerti Roh Kudus, paling merasa ngerti Roh Kudus. Dan kemudian dia khotbah, dia yakinkan jemaatnya, kami benar, saudara. Padahal soal itu bertentangan dengan catatan Alkitab, saudara. Mereka merasa benar. Kenapa? Kami rasakan enak loh. Waktu jatuh gelepar-gelepar, itu enak loh. Saudara, kebenaran bukan perasaan. Kebenaran harus yang memimpin perasaan. Bukan perasaan memimpin kebenaran, saudara. Alkitab adalah kebenaran. Dia mesti memimpin perasaan, bukan perasaan memimpin kebenaran, saudara. Celaka para pemimpin agama, gereja-gereja yang paling rasa ngerti Roh Kudus. Coba dengarkan khotbahnya, saudara. Kalau saudara peka, langsung tahu dia salah. Saudara, pemimpin agama, kepala rumah ibadat itu, saudara, dia justru sudah menghalangi pekerjaan Allah, saudara. Dia menentang pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Yesus kepada diri perempuan itu, saudara. Dan dia persis sudah berlaku seperti setan. Kenapa, saudara? Karena apa arti setan? Setan berarti penentang Allah, saudara. Jangan mengerti setan, itu bukan, saudara. Itu cuma ada di film-film. Setan artinya adalah penentang Allah. Dan kepala rumah ibadat, dia sudah menghalangi pekerjaan Allah. Dia menentang pekerjaan Allah kepada diri perempuan itu, saudara. Dan pemimpin agama seperti itu berhati sempit, saudara. Dia lebih pentingkan gengsi daripada melihat orang disembuhkan, saudara. Dan akhirnya dia mendapat malu, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini, saudara? Perempuan bungkuk itu dibelenggu fisiknya, tetapi bukan pikirannya, saudara. Dan si kepala rumah ibadat itu tidak terbelenggu fisiknya, tetapi dia malah dibelenggu pikirannya. Pikiran yang dibelenggu jauh lebih berbahaya daripada fisik yang dibelenggu, saudara. Saudara, kita juga mesti belajar dari perempuan itu. Walaupun fisiknya diizinkan Tuhan dibelenggu oleh iblis, saudara, tetapi pikirannya, saudara, itu tidak dibelenggu. Kita mesti belajar dari perempuan itu, saudara. Kenapa, saudara? Dia bisa begitu. Karena perempuan itu dia punya pengenalan akan Allah yang baik, saudara. Walau dia menderita, dia tetap setia. Itulah sebabnya dia punya pengenalan akan Allah yang baik. Mengapa dia bisa tetap setia dengan tubuh seperti itu? Karena dia punya pemahaman Alkitab yang baik, saudara. Mungkin sekali perempuan itu, dia merenungkan kasus yang mirip dengan dia. Itu siapa? Ayub. Ayub, harta begitu banyaknya, orang paling kaya pada waktu itu. Anaknya komplit, 7 laki, 3 perempuan. Lembu, ribuan pasang unta, ribuan pasang tanah, ribuan hektar, saudara. Tapi Ayub menderita. Hartanya habis, anaknya mati semua, kesehatannya diambil, saudara. Oleh siapa? Oleh setan.
Tuhan izinkan saudara. Maka mungkin sekali perempuan itu dia belajar dari kasus Ayub saudara. Dari penderitaan itulah Ayub lebih mengenal Tuhan saudara. Coba kita lihat dari Ayub pasal 42. Ini adalah akhir dari kitab Ayub yang menjadi kesimpulan dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-5. Kalau LAI memberikan judul atasnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub 42 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Sebelum keadaan Ayub dipulihkan. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Sesudah apa saudara? Dia memandang penderitaan yang susahnya luar biasa, sangat menderita saudara. Harta habis semua, anak mati semua, sehat habis semua saudara. Kemudian dia memandang penderitaan, kemudian dia bisa memandang kepada Allah dengan benar saudara. Maka dia berani katakan, dulu aku mengenal engkau cuma dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang sendiri. Saudara, mungkin perempuan itu belajar dari kasus Ayub saudara. Kita lanjutkan lagi saudara, di dalam ayat 18-21. Sesudah itu Yesus berkata lagi, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Dia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Dia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, yang diadukan ke dalam tepung terigu 2 sukat sampai khamir seluruhnya. 1 sukat berarti kira-kira 19,5 liter. 2 sukat berarti 39 liter tepung artinya saudara. Saudara, Yesus mengibaratkan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil saudara. Tetapi waktu dia tumbuh itu sangat lebat. Dan kemudian burung-burung senang bersarang pada cabang-cabang dari pohon itu, dari biji yang kecil saudara. Kita yang sudah diselamatkan saudara juga seharusnya punya iman seperti biji sesawi. Iman yang walaupun kecil saudara, tetapi tidak dangkal. Biji sesawi kecil saudara, itu jangan main-main. Saudara, kita harus punya iman seperti biji sesawi. Kecil saudara, tetapi tidak dangkal saudara. Kecil iman, nanti akan bertumbuh besar. Dan kemudian saudara, orang lain akan senang bersarang pada kita saudara. Dengan seumpama apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Seumpama biji sesawi yang diambil, ditaburkan di kebun, tumbuh, menjadi besar, menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya saudara. Saudara menjadi orang Kristen, apakah sudah tumbuh seperti pohon dan kemudian orang senang sama saudara? Atau sebaliknya saudara, menjadi orang Kristen yang dibenci dan orang gak senang sama kita saudara? Ini menjadi satu refleksi buat kita sekalian. Saudara, burung senang bersarang pada cabang-cabang pohon yang dulunya cuma biji sesawi yang sangat kecil saudara. Refleksi buat kita. Dan kemudian saudara, saya harap kalau saudara belum bisa di sana keluar, belum bisa menyenangkan orang senang sama saudara, andai saudara, harap bisa dan harus saudara, itu di luar. Tapi di dalam gereja paling tidak saudara, orang senang sama saudara, paling tidak. Dan paling tidak lagi saudara, itu apa? Jangan buat resah di gereja. Fitnah-fitnah,
Perhatikan statement-statement kita di gereja, saudara. Perhatikan sikap kita di gereja. Apakah membuat resah di dalam gereja? Kalau saudara buat resah, saudara tidak mengerti ayat ini. Saudara akan dibuang oleh Tuhan. Harusnya orang seneng sama kita. Tapi kemudian kita seringkali malah buat resah di dalam gereja. Fitnah-fitnah, saudara. Kalau orang mau cari kelemahan kita, saudara, pasti dapat. Pasti tidak mungkin tidak, saudara. Kalau mau cari kelemahan saya, pasti dapat, saudara. Tidak mungkin tidak, pasti dapat. Tapi apa motivasi? Saya banyak kelemahan, saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Tapi paling tidak, saudara, saya berjuang buat gereja ini. Paling tidak. Gereja yang sudah hampir mati. Saya cuma diwariskan uang 15 juta oleh pendahulu saya, saudara. Di PTC, tidak sanggup bayar PTC, saudara. Sewa 42,5 juta, tidak sanggup, saudara. Apa saya lapor sama Jakarta, saudara? Tidak pernah lapor sama Jakarta. Pak Tong, saya cuma dikasih 15 juta ini oleh pendahulu saya. Dan ternyata banyak uang dihambur-hambur, saudara. Sebelumnya, saya cuma dikasih 15 juta, saudara. Lapor sama Pak Tong, enggak, saudara. Kenapa? Ya sudah, enggak apa-apa. Berjuang saja, saudara. Hidup hemat-hemat. Tidak terima gaji 3 bulan. Bulan 4 sampai bulan 24, potong gaji, saudara. Kasih buat gereja lagi, saudara. Supaya apa? Supaya cash flow baik, saudara. Dan kemudian, saudara, akhirnya apa? Kita bisa sewa ini. Ini enggak murah sewa, saudara. Apa saya pernah minta duit sama orang? Sama saudara, kasih duit ya, sekian. Enggak. Apakah saya pernah minta sama orang Jakarta, saudara? Orang Jakarta harus mau pindah dari Sunter kemari. Orang Jakarta bilang, saya pelayanan Sunter dan di pusat. Pak Amin, kalau Pak Amin ke Palembang, enggak ada duit, bilang saya akan kumpulkan orang kaya. Dan dikumpulkan duit, kasih ke Pak Amin. Saudara, saya enggak tergoda sama itu. Dalam hati, enggak. Kenapa? Sejak dulu saya tidak pernah minta duit sama minjem duit sama siapa juga, tidak pernah minta, tidak pernah minjem, saudara, tidak pernah. Kok bisa? Ya, kenapa? Gaji hemat-hemat, saudara. Ingat kalimat peribahasa, jangan lebih besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Hematnya luar biasa, saudara. Tidak pernah pinjam-pinjam, saudara. Dengan gaji yang saya terima, awal kerja kan belum gede gaji, bisa bayar kos, bisa kredit motor, bisa bayar perpuluhan, dan juga bisa kasih orang tua, bisa bayar kuliah, kuliahin adik juga, saudara. Kok bisa? Hemat, saudara. Hematnya luar biasa. Kos, saudara. Waduh, kos, mahal ini kos nih, 750.000. Untuk berdua, berarti satu orang 375.000, saudara. Waduh, mahal banget ya kos ya. Patungan, kita jangan kos, kontrak rumah aja. Kontrak rumah, bisa berapa orang? 6, 1 kamar 3, 2 kamar 6, 120.000. Noban satu orang, 20.000, saudara. Uang sekarang 200.000. Hemat. Makan, ritual, ada ritual saya makan, saudara. Yaitu apa? Kampus sebelahnya itu namanya AW. Apa AW? American Warteg, saudara. Ritual, 600 rupiah saya makan. Nasi, bihun, telur, sayur. Ritual tiap hari begitu, saudara. Hemat luar biasa. Kenapa? Supaya bisa kumpulkan uang. Supaya saya jangan minjam uang sama siapapun juga, saudara. Gaji kecil enggak apa-apa, kumpulkan uang. Pokoknya hemat, saudara. Maka sudah menjadi satu kebiasaan. Tadi bilang gak pernah utang. Pernah, saudara, pernah utang sama orang. Tapi gak sengaja, teman saya mau jualan baju di kampus. Baju saya masih ingat, warna abu-abu, ada garis-garis. Min, beli baju saya. Nggak punya duit, nggak bawa duit. Tolonglah, nggak bawa duit, utang. Nggak mau utang, saya nggak pernah utang. Tolonglah Min, tolong, biar laku gua nih, baju gua, kasihanlah gua. Kasihan, udah gua utang deh. Saudara, utang 15.000 rupiah, uang sekarang 200.000 rupiah, baju. Dan kemudian saya janji, bayar minggu depan. Ketemu dia minggu depan, aduh, nggak bawa duit, saudara. Kantong cuma pas-pasan. Kalau uang sekarang, saudara, cuma 100.000 rupiah buat makan, bayar ongkos, bus dan sebagainya.
Dan kemudian ketemu dia, Bas, minta maaf, lupa bawa duit. Oh nggak apa-apa. Minggu depan ketemu dia lagi saudara, lupa bawa duit lagi. Kenapa? Dulu belum zaman ATM, mau ambil duit mesti ke bank, antri begitu panjang. Lupa, aduh Bas, minta maaf, belum bayar. Oh nggak apa-apa. Pertama, nggak apa-apa. Kedua, nggak apa-apa. Sialnya minggu ketiga saudara, ketemu lagi, lupa bawa duit lagi. Bas, minta maaf, lupa. Oh nggak apa-apa. Beda saudara, nggak apa-apa. Nggak lama kemudian ada teman saya ngomong sama saya, Min, lu utang sama si Abbas ya? Iya. Berapa? 15.000. Lalu lu belum bayar ya? Iya. Lalu iya dia ketemu gua, bilang Amin utang gua. Waktu ketemu bukan gua nagih dia minta maaf dulu. Jadi gua nggak enak hati katanya. Pertama nggak apa-apa. Kedua nggak apa-apa. Ketiga nggak apa-apa. Langsung saudara, saya langsung ke bank. Di Binus ada bank Lipo, langsung antri setengah jam saudara. Ambil uang 15.000 bayar utang. Saya enggak pernah utang saudara. Kenapa? Gaji sekecil apapun saya hemat saudara. Termasuk sekarang saudara, gereja kita sekarang sudah bisa sewa ini. Kemarin baru bayar sewa 4 tahun saudara. Dan kemudian kita bisa beli tanah sebelah tanpa minta uang sama siapapun saudara. Lalu kemudian pada waktu Pak Tong tanya waktu janji iman, kas gereja ada berapa? 2 miliar Pak Tong. Soalnya jadi tahu sebelumnya nggak tahu kan. 2 miliar. Ada satu orang bilang, gereja sekecil ini punya kas 2 miliar, gede banget. Gereja saya aja, gereja begitu gede, banyak orang kaya, nggak punya uang kas 2 miliar. Apa dengan saudara? Saya hemat pengeluaran saudara. Dan ada orang bilang sama saya, Pak Amin, boleh nggak perpuluhan saya kasih ke Palembang? Oh sangat boleh. Jangan munafik saudara, oh sangat boleh. Kenapa dia mau kasih saudara? Karena pelayanan kita kepada keluarganya saudara. Kemudian kasih perpuluhan ke kita. Dan juga sekarang sudah mulai ada saudara, jemaat-jemaat kita yang sudah lebih mapan, kasih perpuluhan. Itu saya kumpul saudara, dan saya diam-diam saudara. Dan bisa ada uang 2 miliar. Karena saya lagi pusing saudara, itu paling tidak 25 miliar saudara. Saya lagi pusing bagaimana lagi ini. Tapi tetap saudara, tidak mungkin minta-minta. Dari dulu tidak pernah minta saudara, hemat setengah mati. Tidak pernah pinjam uang, tidak pernah minta, hemat setengah mati saudara. Maka saudara, kalau gembala seperti ini sudah melakukan hal seperti itu, kalau saudara masih tega, ada orang cari-cari kelemahan, dan kemudian jadi fitnah saudara, dan kemudian tidak konfirmasi kepada saya. Ingat satu hal saudara, yaitu apa? Kalau dengar cerita dari seseorang, jangan langsung percaya. Harus dari orangnya langsung, dari dua pihak baru lebih benar saudara. Saudara, dari ayat ini bilang apa saudara? Seumpama apakah kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang tumbuh, yang ditanam di kebun, yang tumbuh, yang menjadi besar, sehingga burung-burung senang bersarang di dalamnya. Saudara, siapa kerajaan Allah dan apa kerajaan? Itu adalah gereja saudara. Mari kita saudara tidak membawa keresahan di dalam gereja, tapi membuat orang suka dengan kita saudara. Dan kemudian kerajaan Allah seperti ragi yang diaduk kepada 39 liter tepung saudara, dan kemudian menjadi khamir seluruhnya. Maka gereja juga saudara harus mempengaruhi lingkungan sekitar. Yang terakhir saudara, sesudah dengar ini, maukah kita menjadi gereja Tuhan yang membuat orang senang bernaung di dalam gereja dan mempengaruhi dunia ini, bukan dipengaruhi oleh dunia ini saudara. Kalau mau saudara, pertanyaannya, maukah kita semua sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman yang hidup, bukan iman yang mati, dan tetap setia seperti si perempuan bungkuk 18 tahun itu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah kami dengar. Biarlah kiranya firman itu, ya Tuhan, yang membimbing kami
sesuai dengan firman. Dan firman itu mengoreksi kami. Dan firman itu juga menghibur kami, ya Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menghibur si perempuan bungkuk 18 tahun itu. Kiranya Tuhan juga berkenan menghibur kami. Jikalau kami ada penderitaan, biarlah kiranya Tuhan hibur kami, Tuhan kuatkan kami. Dan Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan jikalau kami ada dosa, ampunilah kami, ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu besar pengampunanmu. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kami kepada Engkau. Ampunilah kami. Biarlah firman itu, ya Tuhan, bukan hanya kami terima dalam otak kami, tapi masukkan ke dalam hati kami yang paling dalam dan yang mengubah hidup kami. Pekerjaan Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga kasih itu boleh keluar, mengalir dari dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Dengarlah doa yang sangat sederhana ini, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan, Gembala Agung jiwa kami. Kami memohon dan kami berdoa. Amin.